Dari pemimpin masa depan YouTube channel sekarang bersama Kak Ica. Kak, udah poin aja Pak maksud dan acara ini apa Kak? Iya. Ini berisik Bu. Maksud acara ini memang teman-teman dari militer untuk pemimpin Indonesia itu bikin acara dan kebetulan saya diundang sebagai ketua umum Muldoko Center. Makanya gayanya militer ya kan, terus itu dan kemarin kan tadi ada diskusi siapa sih di antara jenderal-jenderal itu ya kan, ada 5 jenderal ya kalau nggak salah, tadi jenderal Prabowo, SBY, Wiranto, sama Luhut dan Pak Muldoko gitu kan. Terus seneng banget terakhir ternyata deklarasi untuk Pak Muldoko kayak gitu, dan memang saya sebagai ketua umum juga merasa bangga ya karena Pak Muldoko itu adalah sosok seorang anak yang penuh kekurangan hidupnya, bahkan kalau dari Pak Jokowi lebih istilahnya lebih kekurangan Pak Muldoko gitu, tapi beliau bisa menjadi Panglima, itu nggak mudah loh, jadi jenderal ya kan, mau sekolah aja beliau berusaha naik angkot mesti jadi tukang parkir dulu gitu kan, tapi beliau sekarang bisa punya masjid megah sekali di Jombang dan itu asetnya dia kasih Pemda. Aku melihat Pak Muldoko tuh tidak memperkaya diri sendiri gitu kan. Dari keluarganya aja serba sederhana, istrinya apa kita lihat nggak pakai tas branded dan lain-lain gitu kan. Terus begitu beliau juga sangat pinter. Nah, terbukti juga beliau selalu lulus dengan predikat terbaik. Salah satunya yang bergengsi adalah Adi Makayasa. Itu terbaik di otak, di fisik dan di emosional gitu. Terus beliau juga kepercayaannya Pak Jokowi dan beliau menjabat di KSP 2 periode. Jadi sepertinya nggak salah deh kalau misalnya Pak Jokowi nanti melegasikan nawacita beliau ke Pak Muldoko gitu. Jadi memang tujuan kita adalah supaya kita bikin euforia supaya elektabilitas Pak Muldoko naik sehingga nanti Pak Jokowi tahu oh ini adalah keinginan rakyat kayak gitu. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini kan Pak Muldoko kan yang saya tahu kan beliau di HKTI waktu itu. Yes. Apakah ada organisasi yang lain juga mendukung gerakan ini atau dari brigade aja? Sebenarnya banyak banget sih, kayak teman-teman yang di Periklindo itu kan masyarakat Indonesia Maju, terus HKTI dan lainnya, sebenarnya anak buah Bapak itu yang sangat mendambakan, mengagumi sosok Pak Muldoko itu sudah mempersiapkan semuanya. Salah satunya aku kan binaan beliau juga kan, jadi kita ngelihat itu sosok yang sangat tepat dan kita nih semua sudah bermain untuk Bapak, jadi tinggal tunggu waktunya aja, gebrakan-gebrakan. Dan saya sih berharap teman-teman di sini kalau memang sama seperti kita, sevisi misi, nggak usah ragu lagi deh, sekarang udah bikin langsung spanduk apa segala Muldoko for President gitu loh, Indonesia butuh Muldoko dan lain-lain lah, terserah kreatifnya anak-anak milenial gitu kan. Terus saya juga pengen ngajak teman-teman adik-adik milenial semuanya, kita gaya militer gitu, yang fashion, yang asik gitu. Jadi jangan pikir Pak Muldoko itu kaku dan lain-lain. Enggak, Bapak nggak kayak gitu. Dia juga hobi nyanyi dan lain-lain. Nanti kalau mau ketemu juga bisa gitu, biar kita buktiin. Kalau partai Bu, sudah ada dukungan? Gini, partai kan semuanya tergantung nanti elektabilitas ya kan. Dan saya kasih tahu, yang elektabilitas sekarang nggak bisa kita tentukan sebagai next presiden. Karena yang sekarang keluar elektabilitas adalah karena mereka-mereka ini yang suka nyalek, nyagup, dan nyapres sebelumnya. Makanya hari ini keluarnya adalah hasil electionnya mereka gitu kan. Jadi itu nggak bisa kita jadikan patokan adalah untuk pemimpin yang next generation gitu. Nah, next generation kita lihat elektabilitasnya siapa yang tambah lama tambah naik ya kan. Dan yang terutama yang bisa kerja gitu. Dan aku melihatnya Pak Muldoko itu fokus kerja aja gitu kan. Dia nggak sampai dia lupa pencitraan loh. Ya kan, kalau yang lain kita lihat pencitraannya banyak banget kan gitu kan. Sampai Bapak dia punya masjid aja udah 5 tahun nggak ada yang tahu kan gitu. Coba kalau yang lain udah pencitraan sana sini kan, itu aja aku cari tahu loh. Sejak jadi ketua umum Muldoko Center aku googling segi muslimnya Bapak di mana sih. Pas aku googling ternyata Bapak punya Islamic Center Muldoko loh, ya kan. Akhirnya kita baru tahu gitu. Jadi hasil survei bagaimana Bu dengan Pak Muldoko ini? Hasil survei sih kita lihatnya Bapak tambah lama tambah naik sih gitu, dan kita lihat dukungannya juga semakin banyak. Mungkin si Mas juga tahu ya kenyataannya. Jadi kalau aku melihat Pak Muldoko itu kalau di dunia nyata itu real. Kalau yang di dunia maya memang belum, karena dia nggak pencitraan gitu loh, medsosnya juga belum bermain dan lain-lain. Nah makanya dari situ ya udah aku harus genjot Bapak, ya udah aku yang mainin medsosnya apa segala macam gitu loh. Padahal
Karena kita menginginkan gitu. Kalau kita yang mau ya kita yang bergerak. Padahal Bapak juga nggak membiayai kita kok gitu loh. Kita semua dari tenaga, dari usaha sendiri. Karena kita pengen Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang benar, yang tepat. Jangan sampai salah pilih gitu loh. Kalau Pak Muldoko kan basicnya militer. Yes. Apakah nanti tidak kan militer kan dulu sangat berkuasa, mungkin bisa dikasih penjelasan kenapa memilih militer gitu? Karena Indonesia kita ini dalam tahap rawan gitu loh Mas, mesti ada yang tegas. Ya kayak sekarang aja kita lihat Pak Jokowi kan yang jaga Pak Muldoko. Kalau enggak kan Indonesia udah mau digoncang-gancingkan, dipecah belah gitu kan. Kalau seorang militer yang dia bisa berkuasa, pasti kan dia tahu strategi dan dia bisa jadi pengambil keputusan gitu loh. Kalau sekarang kan walaupun Bapak ada, tapi dia nggak bisa mengambil keputusan loh. Ya kan, tetap keputusan tertinggi ada di Pak Presiden. Tapi kalau beliau sebagai pengambil keputusan, aku yakin kita tuh negara kita, karena dia pinter banget. Beliau pinter strategi, pinter dia tahu lah apa yang harus dia lakukan. Dan dia nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong sangat tegas dan sangat bisa kita, oh ya gitu. Satu pertanyaan lagi, sebagai Ketua Umum Muldoko Center, apakah menginstruksikan juga untuk teman-teman di daerah untuk membuat gerakan yang sama seperti yang dilakukan di sini? Jadi gini, untuk Muldoko Center kita nggak lebih berpolitik sih, kita lebih kegiatan sosial. Jadi Muldoko Center itu kita ada menjalankan misinya ada 5. Misi yang pertama adalah mensukseskan program pemerintah. Yang kedua adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga mempererat persatuan kesatuan dengan kebudayaan. Yang keempat membina dan mengembangkan UMKM. Yang kelima menggali potensial milenial di segala bidang. Nah, kita fokus itu dan kita bikin setiap posko untuk pengaduan masyarakat yang di daerah-daerah. Jadi ada masalah di daerah yang nggak ini kan sama pemerintah gitu, bisa kita bantu. Ada banyak contohnya yang udah kita lakukan sih. Kemarin kita ada pernah bedah rumah, terus di situ ada satu anak putri yang sakit jiwa, tergeletak aja di tanah gitu dan sudah lama sekali. Dan akhirnya kita lapor ke Pak Dirjen. Pak Dirjen ini ada yang kayak begini, Dirjen Kemenkes. Karena relasi aku lumayan banyak dirjen-dirjen di kementerian, karena kita ada komunitas direktur komisaris itu. Terus kata Pak Dirjen, itu harus puskesmas di situ yang itu. Terus aku bilang kalau bukan pusat yang suruh ini nggak akan jalan, aku bilang gitu. Terus akhirnya ya udah minta alamat Sherlock segala macem. Setelah itu besokannya anaknya langsung diangkat dan direhabilitasi gitu loh. Nah itu satu hal yang kita ngerasa kita sangat puas gitu loh. Dari sini kita membantu masyarakat. Terus ada lagi kemarin anggota kita dikerjain sama polisi. Ya kan, dijebak narkoba segala macam dan dia diturunin, terus dipikir begal, akhirnya tonjok-tonjokan segala macam, terus kalungnya juga diminta. Itu padahal polisi loh, ya kan. Terus dia lapor ke Barreskrim kemana-kemana, nggak ditanggepin, terus akhirnya dia kasih tahu ke kita. Dan dia tahu itu polisi dari yang BAP-nya gitu loh. Dia kasih tahu kalau bapak tuh dikerjain sama perempuan itu bla 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 gitu kan. Terus akhirnya kita lapor Pak Kapolda, Pak ini anak buah bapak loh, gini. Akhirnya besokannya Dirkrimumnya panggil kami, terus Kapolresnya juga dipanggil, dan hari itu juga polisinya diturunin pangkatnya segala macam gitu. Nah itu yang aku rasa Muldoko Center ini bisa berguna untuk itu gitu. Oke, lanjut. Terima kasih Bu.